Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang 4 golongan manusia yang tidak berhak masuk surga. Selanjutnya yang keempat kata Rasul adalah al-aku liwalidai illa ayyatu. Seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya kecuali ia bertaubat. Pemirsa, orang tua, ayah dan ibu adalah sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa ayah, seseorang tidak akan ada. Tanpa ibu, seseorang tidak akan lahir ke dunia ini. Ayah dan ibu adalah orang tua yang wajib kita taati, yang wajib kita patuhi. Makanya Rasul menyatakan melalui hadis beliau bahwa, ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibumu, 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 bapakmu. Ibu 3 kali, pemirsa. Artinya apa? Bahwa perjuangan, pengorbanan seorang ibu tidak bisa, tidak mampu dibalas dengan apa saja. Walaupun anak itu akan membalasnya, tidak akan mampu terbalas pengorbanan orang tua. Oleh sebab itu, orang tua adalah segala-galanya bagi kita. Makanya Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis beliau, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Dengan seseorang anak berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan meraih yang namanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan ada seorang anak yang tidak berbakti, yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka jangan diharap akan mendapat surganya Allah. Redonya Allah tergantung kepada redo orang tua. Ridallah fi ridal walidain, kata Rasul. Redo Allah terletak kepada redo orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah terletak kepada murkanya orang tua. Oleh sebab itu, pemirsa di mana saja berada, jangan sampai orang tua kita murka kepada kita. Jangan sampai kita dicap sebagai anak yang durhaka. Jangan sampai kita menjadi malin kundang yang hidup di zaman sekarang ini. Kenapa? Tidak mengakui sebagai ibu kandungnya, karena di saat itu orang tuanya sudah tua renta. Pemirsa, ada riwayat menjelaskan di zaman kehidupan Rasul, seorang anak begitu mengabdi, begitu taat kepada orang tuanya. Bahkan dengan ketaatan itu Allah memberikan kebaikan kepada anak tersebut. Nah, oleh sebab itu, jadilah kita sebagai anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang berbakti, anak yang berbuat kebaikan kepada orang tua kita di mana saja orang tua kita berada. Walaupun orang tua kita jauh di mana, mari kita tetap berbakti dan mengabdi. Andaikan orang tua kita sudah tua renta, bagaimana kita menyayangi, bagaimana kita memelihara beliau dengan penuh kasih sayang, bagaimana kita tetap berbakti kepada beliau demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang anak tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka jangan diharap untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keridhaan Allah tergantung ridhonya orang tua. Kemurkaan Allah juga terletak kepada murkanya orang tua. Pemirsa di mana saja berada, marilah kita menjadi anak yang baik. Siapapun kita, bagaimanapun kita
kehebatan kita, pangkat dan jabatan yang kita miliki, namun kita tetap sebagai anak dari orang tua. Nah, oleh sebab itu, maka andaikan masih ada orang tua kita, kesempatan besar bagi kita untuk menjabat tangan beliau, untuk mencium tangan beliau, mengharap redha beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan keredhaannya kepada kita. Karena kita jangan sampai dijadikan, dicap dengan anak yang durhaka dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi bayi, susah tidur ibu kita, orang tua kita, kemudian ayah kita mencari nafkah demi anak-anaknya, siang dan malam, pagi dan sore, demi kebutuhan anak yang dicintai. Nah, oleh sebab itu, kalau dilihat pengorbanan orang tua kita, pemirsa rahimakumullah, tidak bisa kita bayangkan, kita tidak mampu untuk membalasnya. Mari kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa rahimakumullah, sebagai kesimpulan, maka janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang durhaka. Jadikanlah surga Allah menjadi idaman bagi kita bersama. Jangan sampai kita meminum khamar karena Allah sudah melarang. Jangan sampai kita memakan harta anak yatim karena Allah melarang. Dan jangan sampai kita memakan harta riba karena larangan Allah sudah jelas. Dan jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, kehidupan kita di dunia dan juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.